Amin. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di Mesbah Korandeo. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Eldi. Hai Bapak Eldi, apakah sudah Baik, selamat oke pagi. pagi? Ya, silakan Pak, waktu dan tempat saya Ya. persilakan. Pagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Eh, Hari ini kita akan belajar satu hal lagi yang mungkin juga berkaitan sedikit dengan masalah kesehatan jiwa ya, yang mungkin sekitar 2 minggu lalu pada tanggal berapa itu saya sampaikan ya, pada tanggal 28 Mei ya, yang judulnya waktu tanggal 28 Mei itu selalu merasa benar. Nah, hari ini saya akan bagikan perihal kejujuran, honesty. Bisa PowerPoint-nya ditampilkan, tolong. Saya berikan judul, topiknya adalah tentang kejujuran. Judulnya adalah masa depan orang jujur. Masa depan orang jujur. Kita akan belajar beberapa hal penting berkaitan dengan kejujuran. Sebelum saya masuk kepada pembacaan beberapa ayat, saya mau tambahkan penjelasan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan kejujuran. Kalau ya, katakan ya, kata Tuhan. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Atau kalau kamu tidak jujur, itu adalah pekerjaan iblis. Tuhan Yesus juga menegur orang-orang yang mengetahui kebenaran Allah tetapi tidak melakukannya, yaitu orang-orang munafik, para ahli Taurat khususnya, dan juga para orang Farisi. Itu dalam Alkitab kita, penekanan tentang kejujuran sangat Tuhan juga perhatikan, ajarkan. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh gereja sepanjang zaman dari abad awal-awal sampai dengan abad ke-18-19? Tercatat misalnya Agustinus yang hidup pada abad keempat 350 Masehi. Dia menekankan kejujuran adalah perwujudan kasih kepada Allah dan sesama. Bagi Agustinus, kejujuran itu adalah cerminan karakter Allah. Lalu bagaimana dengan tokoh yang lain? Thomas Aquinas yang hidup pada abad ke-13, 12, 25. Kejujuran adalah kesesuaian antara kata dan kenyataan. John Calvin pada abad ke-15, 16 menekankan kejujuran itu tanda pertobatan sejati. Dietrich Bonhoeffer berkata, kejujuran itu tanggung jawab etis, tanggung jawab sosial kita dan spiritual. Jadi, apalagi kalau kita membaca dari tokoh-tokoh filsuf yang mungkin mereka rata-rata penganut liberal ya, bahkan ateis. Para filsuf itu sama nadanya dengan para tokoh gereja, bapak-bapak gereja, dan juga terutama pengajaran Yesus dalam Alkitab tentang kejujuran. Kierkegaard misalnya, dia berkata kejujuran itu integritas di dalam batin. Ya, kalau Plato bicara tentang keutamaan hidup seseorang dalam relasi sosial, Immanuel Kant berkata itu kewajiban moral yang harus dihidupi oleh setiap orang. Dan banyak lagi. Jadi Bapak Ibu, materi topik kejujuran ini bagi saya merasa ini penting untuk saya ingatkan lagi kita semua agar kita paham apa kata Alkitab mengenai kejujuran. Sekali lagi judulnya adalah masa depan orang jujur. Ya, mari kita membaca Bilangan pasal 23. Ya, ini dia. Siapakah yang menghitung debu Yakub
Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara, teman-teman, siapa yang mengucapkan kata-kata ini dalam Bilangan pasal 23 ayat 10 ini? Yang mengatakan adalah seorang nabi palsu. Ya, seorang yang serakah, pelahap. Namanya adalah Bileam. Dia adalah juru tenung. Ya, yang biasa menerima upah jasa dari tenungannya, khususnya di kalangan bangsa Israel. Dia seorang yang menerima upah dari pekerjaan menenung. Sekalipun tenungannya atau pekerjaannya itu mendatangkan korban. Bileam yang membujuk orang-orang Israel untuk menyembah Baal, khususnya Baal Peor. Itu ada dalam Perjanjian Lama ya, kitab Bilangan ya, dan bahkan diulang dalam kitab Yudas Perjanjian Baru, ditulis juga dalam Wahyu, dikutip juga dalam surat 2 Petrus, dan beberapa ayat yang cukup banyak. Ya, jadi yang mengucapkan ayat ini adalah Bileam, teman-teman. Ya, seorang yang jahat hatinya, yang tricky, yang serakah, yang tidak bermoral, yang tidak berintegritas, ya. Tetapi dia bilang, kalau aku mati, aku mau mati seperti orang-orang jujur. Nah, ini penting nih. Dan kalau ajalku tiba, aku mau mengalami ketika ajalku tiba itu seperti ajal yang mendatangi orang-orang jujur, righteous, berbudi, ya, jujur itu. Nah, jadi kalau ayat ini ya dikatakan oleh Bileam, kalau dia mati, dia ingin mati seperti orang jujur, dan kalau ajalnya tiba dia ingin menjemput ajal seperti orang jujur, berarti orang yang bobrok kayak Bileam ini pun masih punya pengertian bahwa jujur atau kejujuran, kata bendanya, itu berarti bagi dia. Itu ada sesuatu bagi dia. Sehingga dia ingin mati dan menjemput ajal seperti atau dalam keadaan jujur hidupnya. Ini kan paradoks ya, Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa saya bilang paradoks? Bileam saja yang moralnya buruk, ya, serakah, tidak hidup dengan integritas, dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat, dia bisa memikirkan kalau mati, kalau menjemput ajal, dia ingin dalam keadaan sebagai orang jujur. Paradoksnya apa? Paradoksnya yang saya perhatikan, teman-teman, ada orang-orang Kristen, bahkan para hamba Tuhan, pendeta, gembala, yang ngerti kebenaran firman, katanya mengalami kasih karunia, katanya mengalami perjumpaan dengan Kristus, katanya melayani dengan hati, tapi ternyata hari-harinya tidak hidup dalam kejujuran, tidak hidup dalam integritas. Siapapun Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di Koram Deo dan mengikuti ibadah Mesbah Doa pagi ini, biar ini menjadi cermin bagi kita ya. Apakah saya pribadi nih, sebagai gembala, sebagai pengajar, ya, sebagai pembicara, apakah saya ini hidup dalam kejujuran setiap hari? Apakah nurani saya mengajari saya untuk hal-hal yang benar, bukan kepalsuan, bahkan pemberontakan? Mari jadikan ini cermin topik tentang kejujuran ini, yang saya beri judul Masa Depan Orang Jujur. Ya, sangat rohani nampaknya. Bahkan Injil Matius pasal 7 sudah Tuhan tuliskan
bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi hidupnya tidak benar. Tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, tidak berbudi, tidak berintegritas. Pelayanan rajin, tapi miris hidupnya. Karakternya, omongannya itu enggak terintegrasi dengan firman Tuhan yang dia ucapkan, yang dia ajarkan. Pinter ngajar, pinter negur, pinter nasihati. Ya mungkin selevel Bileam lah. Bisa ngomongin orang yang datang sama dia, ngasih petuah. Ujung-ujungnya adalah menjerumuskan orang ke dalam kehancuran moral. Hari ini kita akan belajar itu lebih dalam. Ya, baik, mari buka Mazmur 73. Teman-teman, nats yang sebentar saya akan bacakan ini, ya, latar belakangnya adalah Daud, sang penulis ini, mengajak pembacanya untuk bersabar ketika melihat orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak jujur itu lebih makmur daripada orang benar, orang jujur. Tuhan melalui Daud mau memberikan dorongan kepada pembacanya, kita yang membaca pagi ini, agar kita sabar menanti-nantikan Tuhan membela orang-orang jujur, membela orang-orang benar, dan menetapkan masa depan orang benar itu sangat berbeda dengan masa depan orang fasik, orang yang hidup tidak dalam kejujuran, tidak dalam integritas. Ayat 37 dari Mazmur 37 ini bilang begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ya, sebab pada orang yang suka damai itu kata pengganti daripada kata tulus dan jujur. Ya, ada kata tulus, ada kata jujur, lalu frase berikutnya menuliskan sebab pada orang yang suka damai. Itu sebenarnya kata pengganti daripada sifat orang tulus dan jujur. Akan ada masa depan. Coba lihat dalam terjemahan Indonesia mudah dibaca, IMB. Amatilah orang yang tulus, lihatlah orang yang jujur. Sebab pada kesudahannya, akhir hayatnya kira-kira begitu ya, ada damai sejahtera. Atau pada kesudahannya itu juga bisa bicara masa depannya. Dalam bahasa Inggris King James, mark the perfect man. Perfect man ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tulus. Perfect man ini adalah orang yang berintegritas. And behold the upright. Orang yang upright ini orang yang jujur, orang yang lurus. For the end of that man, akhir daripada orang ini, peace. For the end of that man is peace. For the end of that man, for the end itu bisa berarti masa depannya, kesudahan hidupnya juga. Luar biasa ya. Ini pemazmur yang sedang bergumul dengan integritas. Karena dia melihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidup tidak berintegritas, orang yang tidak jujur nampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih makmur. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan ayat ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, supaya kita sejenak di pagi hari ini jangan cepat-cepat puas dengan kekristenan kita. Jangan tidak mengevaluasi diri, hanya bisa mendoakan orang, mengkoreksi orang, melayani orang, tapi diri kita sendiri, roh kita sendiri tak terlayani dengan benar. Ya. Next.
Ini tadi saya sudah singgung, jujur atau benar, yashar. Dalam bahasa Ibraninya itu lurus atau tegak. Sama diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya upright. Jujur atau tulus, tegak. Atau tegak lurus atau benar. Ya. Bahasa Inggrisnya honesty atau honest. Kejujuran, kelurusan hati atau jujur. Nah, kita lihat ayat yang tadi kita baca. For the end of that man is peace. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Saya sengaja coba kutip dalam bahasa Inggrisnya supaya kita punya kesan tersendiri dari istilah for the end of that man is peace. Ya. Kata the end atau diksi the end itu dalam bahasa aslinya akaret atau mungkin akhirat, dunia setelah kematian, after part, and later time, di waktu kemudian, akhir dari sebuah waktu yang akan datang. Bisa juga bicara tentang generasinya, keturunannya, anak cucunya. Jadi the end ini bisa bicara kematiannya, bisa bicara anak cucunya, bisa bicara masa depannya. Ya, bisa bicara akhirat, tentang kematian, afterlife, setelah kehidupannya. Ya, lalu peace, di situ diterjemahkan ya itu damai. Ada damai. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita segera saja masuk beberapa poin. Dari Mazmur 37 ini saya menemukan 3 poin. Dan juga mengacu dari perkataan Bileam yang ditulis tadi dalam ayat pendahuluan yang saya kutip, ya, yang kita baca tadi dalam Bilangan. Kita lihat yang pertama, ternyata kalau kita mengeksposisi, menggali lebih dalam, merenungkannya, kita menemukan kebenaran yang pertama berkaitan dengan kejujuran ini, ya, yang berkaitan dengan orang yang berintegritas, ya. Yang pertama, ternyata kita mendapatkan kebenaran bahwa masa depan orang jujur sebelum hari kematiannya tiba. Itu seperti apa? Selama dia hiduplah seperti apa? Nah, ada itu, kita lihat itu ayatnya. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang-orang yang berbuat curang. Ayat 23 sampai dengan 25. Tuhan berjanji. Mengapa Tuhan dalam ayat 1 berkata jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, orang yang hidupnya tidak punya integritas. Karena Tuhan menjamin ayat 23 sampai 25, Dia menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, luar biasa ya. Tadi saya mendengar ada yang kesaksian mengalami penipuan lewat aplikasi jual belanja online. Ya. Itu sesuatu yang memang menjengkelkan, tetapi percayalah akhir dari kesaksian tadi ya, Tuhan itu menyatakan kebenarannya. Dia membela orang-orang benar. Ayat 24, apabila jatuh tidak sampai tergeletak. Wah, luar biasa. Sanggup bangkit lagi, bahkan jadi pemenang. Lalu diberikan sebuah testimoni fakta kejadian. Tidak pernah dari dulu, dari muda sampai tua, ya, orang benar itu ditinggalkan, termasuk anak cucunya. Wah, luar biasa ini. Kiranya teman-teman bergemuruh hatinya ya, sukacita ya, bergairah untuk memperbaiki hidup kita, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, terutama dalam batin. Itu ada integrasi antara batin, perbuatan, perkataan. Kepada pasangan kita, jujur kepada suami, kepada istri, ya, kepada anak-anak kepada orang tua,
kepada komunitas, kepada banyak orang. Hidup ini Tuhan gambarkan. Selama hidup, ini belum bicara for the end of that man. Saya belum sampai kepada akhir hidup. Tapi ini masih bicara selama hidup, Tuhan akan jamin orang-orang jujur. Tuhan akan bela kalaupun langkahnya ada yang menjegal. Oh, Tuhan turun tangan. Ya, karena yang menetapkan langkah orang benar itu Tuhan. Percaya nggak ini? Sampaikan kepada anak-anak muda kita supaya jangan ikut-ikutan bisnis yang bodong, bisnis yang tipu-tipu, bisnis yang melanggar firman Tuhan, bahkan undang-undang negara, ya, bisnis kotor. Saya itu pernah mendengar kesaksian dan pengakuan, ya lebih tepatnya pengakuan. Seorang pemuji lagu rohani, pencipta lagu, pelayan mimbar, khotbah dan pujian. Dia bilang ketika dia kepepet, dia sampai pernah ketika dia butuh uang karena dia sudah punya istri dan anak dan pekerjaan sulit, sampai akhirnya sebagai pelayan Tuhan sekalipun dan tahu firman, bersamaan dengan kehidupannya melayani Tuhan, hari lain dia buka rumah pelacuran. Coba. Anda mungkin kaget kan? Ya, kaget karena kita selama ini tidak menyangka pelayan-pelayan mimbar yang nampak jujur, tulus itu, ya kita mendengar pengakuan mereka setelah mereka bertobat dan kita tahu Tuhan bongkar karena mereka tidak bertobat. Ternyata hidupnya menjijikkan. Bahkan mungkin lebih menjijikkan daripada Bileam, si tukang tenung dalam perjanjian lama ini. Itu yang saya dengar sedih pengakuannya. Buka rumah pelacuran. Sementara di hari Minggu, hari-hari tertentu dia pelayanan. Mengucapkan kata-kata yang kudus, yaitu firman Allah. Ngeri ya teman-teman ya. Jadi makanya nggak salah kalau ayat yang ke-37 itu berkata, mark the perfect man. Atau perhatikanlah, amatilah orang jujur, orang yang tulus hidupnya ini. Memang harus kita amati karena penting sekali. Ya, karena mereka mengajarkan hal yang sudah Alkitab jamin dan tuliskan. Bahwa Tuhan akan menetapkan langkah orang jujur, orang benar, ya, tidak akan tergeletak. Karena tangan yang kuat itu tadi ada yang berdoa, komandan kami, panglima kami. Ya, secara analogi, secara perumpamaan itu seperti pembela, sebagai pembela, bukan sebagai pembela kita, komandan perang kita yang memberi komando, bahkan membela, melindungi prajuritnya. Luar biasa kan? Tapi sebenarnya itu gak bisa hanya kita dapatkan, ini karena anugerah, ya. Di dalam Tuhan Yesus, ya saya percaya anugerah terlalu besar dalam Tuhan Yesus. Tetapi ingat, anugerah itu bukan murahan. Artinya bukan kita terima, lalu kita tetap hidup di dalam kebobrokan. Tidak bisa begitu. Anugerah itu bukan anugerah yang hyper grace atau hyper yang berlebihan, yang akhirnya menutup orang-orang yang menerima ajaran hyper grace, menganggap dosa itu mudah diampuni, mudah diselesaikan, bahkan sudah ditebus Yesus. Ya tentu tidak sesimpel itu penjelasan teologisnya, sebab Alkitab menuliskan anugerah yang kita terima, lalu setelah menerima anugerah kita masih melakukan dosa, dosa itu akan berakibat. Anugerah tidak menghapus akibat selama kita hidup di dunia. Anak cucu bisa malu, keluarga bisa menderita kalau kita tidak punya sikap hidup yang benar. Yang kedua, saya menemukan kebenaran yang kedua yang diungkapkan lewat pasal 37 ini. Masa depan orang jujur atau saat dan setelah kematiannya itu luar biasa, teman-teman. Ya. Saya baca dulu ya Yesaya 57 ini ayat 1 dan 2. Orang benar binasa,
dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya juga. Kira-kira begitu ya kalau saya tambahin juga. Sama, artinya sama-sama matinya. Ya, orang binasa, orang benar binasa, ya. Dan tidak ada yang memperhatikannya, termasuk orang-orang yang tidak berintegritas, yang tidak hidup benar itu juga mati. Ya. Dan tidak seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalela kejahatan. Tercabutlah nyawa orang benar. Dan orang benar ini, perhatikan ayat 2. Sekalipun orang benar dan orang fasik sama-sama akhirnya mati, ya. Mungkin juga orang benar mengalami tindakan orang jahat di dunia. Tapi perhatikan ayat 2. Dan ia masuk ke tempat damai. Titik 2, ada keterangan. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Luar biasa. Ya, jadi kalau orang yang punya sikap hidup jujur, berintegritas itu teman-teman, ya, itu kalau dia menjelang mati, menjelang ajal menjemput, damai hidupnya. Ya. Sekaratnya itu bukan sekarat yang mendatangkan penderitaan. Ya. Sebenarnya kata sekarat itu lebih cocok kepada orang yang matinya sulit ya, yang matinya tersiksa. Ya, saya ambillah istilah sekarat itu dengan berkata bahwa kalaupun orang-orang benar ini harus mengalami kematian secara mungkin akibat tindakan orang jahat, tetapi jiwanya itu damai. Ada orang seperti ini, orang benar ini, orang jujur ini, orang yang lurus hatinya ini mendapat perhentian yang damai. Ya. Jadi saat menjelang kematian damai, dan setelah kematian seperti apa? Nah, teman-teman, setelah kematian mari lanjutkan. Nah, Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Sheol atau Sehol, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10 ini akhirnya salah satu ayat yang membuat para teolog membangun doktrin tentang dunia orang mati. Sheol atau Hades dalam bahasa Yunaninya itu dunia orang mati yang menanti penghakiman sebelum Kristus datang sebagai hakim. Itu adalah intermediate stage atau tempat penantian, tempat peralihan. Kalau Anda naik MRT ya, jurusan warna kuning lalu mau pindah ke jurusan warna merah gitu misalnya, Anda harus sampai kepada yang namanya interchange, tempat peralihan. Nah, intermediate change ini adalah dunia penantian orang-orang mati sebelum masa penghakiman. Nah, dunia orang-orang mati sebelum masa penghakiman yang disebut Sheol atau Hades ini adalah dunia orang mati yang hidupnya dalam kefasikan, dalam kejahatan. Memang teman-teman Anda jangan salah mengerti, tafsiran Sheol atau Hades ini untuk kelompok Kristen tertentu itu dianggap dunia orang mati untuk semua orang. Saya tidak menganut itu. Saya mempelajarinya, Sheol atau Hades ini adalah dunia orang mati yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam Kristus. Itu masa penantiannya adalah namanya dunia orang mati, alam barzah gitu ya. Itu dibagi menjadi dua. Yang untuk orang-orang fasik itu disebut Sheol atau Hades. Kalau untuk orang-orang benar, orang-orang jujur itu disebut Firdaus. Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara dari sorga. Sorga itu Firdaus juga. Tetapi Firdaus tidak hanya diterjemahkan surga. Ya, tidak hanya diartikan surga. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ada intermediate change yang itu bukan Sheol atau Hades, tapi ada Firdaus, ya, yaitu dunia orang mati menantikan penghakiman untuk mendapat upah, untuk mendapat pahala, ya, karena dia hidup dalam kebenaran di dalam Kristus. Next. Ya, ini penjelasan yang saya berikan ini tidak saya terlalu panjang tentang Firdaus atau tentang Hades, ya, karena waktu. Langsung saja kita lihat yang ketiga yang berkaitan dengan kejujuran atau hidup dalam kejujuran. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki hati yang jujur. Nah, ini jauh lebih penting, ya, daripada pengetahuan tentang kebenaran tentang bahwa orang jujur itu sepanjang hidupnya akan ditopang Tuhan, akan dibela Tuhan, anak cucunya akan dipelihara Tuhan, kalau menuju kematian ajal menjemput dalam kedamaian, setelah mati dia mati masuk ke dalam Firdaus, taman raja, tempat yang indah, bukan kegelapan kayak Sheol atau Hades. Lebih daripada itu, selama kita hidup ini, kita perlu mengkoreksi diri. Membangun hidup dalam kebenaran firman yang tidak hanya pandai diucapkan dan diajarkan, di-sharingkan, tetapi dihidupi sekalipun orang lain tidak melihat kita. Karena ini adalah kejujuran yang berawal dari integritas batin kita. Ya, Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Wow, luar biasa. Jadi bagaimana memiliki hati yang jujur? Jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan ini bukan sekedar moralisme, ya. Lakukanlah yang baik ini bukan sekedar bermoral, tetapi mengalami kehidupan yang telah diubahkan di dalam iman kepada Kristus Yesus, yang kita adalah orang yang didakwa sebagai orang berdosa dan harus dihukum, yang selalu hidup dalam kebobrokan, tapi di dalam Kristus kita beroleh pembenaran dan hidupnya terus di dalam kebenaran. 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Wah, luar biasa, ya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi paradoksnya adalah anak cucu orang fasik dilenyapkan. Berarti ini kan bicara tentang selama-lamanya akan dipelihara. Ini juga bicara paradoks daripada kata setelah tetapi, yaitu pemeliharaan Tuhan atas anak cucu. Jadi bukan hanya orang benar itu saja, papa mamahnya hidup benar, tapi Tuhan menjamin anak cucunya akan dipelihara Tuhan. Dalam arti apa? Ketika anak cucu itu juga meniru perilaku papa mamahnya yang hidup dalam kejujuran. Ini janji Tuhan. Jadi kuatkan hati kita untuk terus hidup jujur, sekalipun kadang hidup jujur itu harus pikul salib, harus sangkal diri, bahkan menderita karena kebenaran. Yakobus bilang, nggak apa-apa. Ya, kamu akan tetap dipelihara dan dibela Tuhan. Sebagai penutup, ayat 39 dan 40 dalam Mazmur 37 ini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jaminan lagi. Ayat 40, Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan orang mereka, yaitu orang-orang yang benar ini, orang yang hidup jujur ini, the perfect man ini, yang berintegritas ini. Sebab orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang yang berintegritas ini, dia hidup dalam perlindungan Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran, dia hidup di dalam kesetiaan kepada iman kepada Yesus Kristus, bukan iman munafik, bukan iman palsu. Dan orang seperti ini, saya dan saudara yang mau berjuang hidup jujur,
anak-anak kita dipelihara Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ingatkan terus anak-anak kita untuk tiru tingkah laku orang tua yang hidup jujur. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan hidup dalam perilaku anak-anak muda zaman sekarang, ya, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Kiranya pengajaran firman Tuhan tentang kejujuran yang masih ada kaitannya dengan juga kesehatan mental itu kita perjuangkan oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan sudah bilang penolong itu akan diutus oleh Bapa, diam di dalam dirimu, menyertaimu. Dan 2 hari lagi kita sampai kepada puncak perayaan pencurahan Roh Kudus. Dan hendaklah kita berjanji, berkomitmen untuk perbaiki perkataan kita. Kalau ngomong itu harus sama dengan apa yang di hati. Kalau ngomong itu harus dipegang sesuai dengan kelakuan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong menerjemahkan, menyanggupkan untuk kami mengerti. Lebih daripada mengerti, menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan teman-teman.